Bisa, bisa ya, bisa juga. Karena jenis baterai itu banyak. Akan tetapi perhitungannya adalah energi density yang ada di baterai tersebut. Orang, kalau saya menggunakan LFP lithium baterai, saya potong besarnya sama dengan baterai yang 60 ah 12 volt, saya dapatnya 12 volt 200 ah. Artinya dengan dimensi yang sama, saya punya energi yang jauh lebih besar daripada baterai asik, baterai biasa. Jadi kenapa baterai asik tidak banyak digunakan di mobil listrik? Karena beratnya. Untuk mencapai daya yang sama, beratnya itu berkali-kali lipat daripada baterai yang lithium, baik lithium, lithium fosfat atau yang lain. Alasannya cuma itu. Memang secara harga lebih berat asik, tetapi secara energi density dia lebih rendah, oleh karena itu mempengaruhi berat dan kendaraan. Nah ini bukti dulu kami buat pertama pakai baterai asik, karena waktu itu memang yang ada belum cukup tinggi. Kemudian ada pelatihan berikutnya kita berikan baterai, sekarang kita ganti pakai LFP. Sepeda motor listrik yang dijual yang versi harga murah rata-rata masih asik, termasuk punya saya yang punya itu baterainya masih dikasih, masih pakai tinggal. Terkadang saya ganti Pak, kalau baterainya sudah swap. Kemarin sudah saya berikan, nggak jadi saya ganti, malah saya memberikan yang listrik yang standar di sana. Itu baterainya berusaha, itu pakai LFP. Nah ini nanti kalau sudah kata-kata baterainya swap, saya ganti LFP Pak. Dengan tempat yang sama, berat yang sama, saya dapat energi yang lebih besar. Cuma memang harganya lebih mahal. Nah, konsekuensinya itu. Katanya orang Jawa, ono rupa rego. Itu harus. Jadi bisa intinya yang penting sistem tegangannya Pak. Itu yang tergantung. Jadi kalau misalnya kata-kata pakai BGD, pakai sistem tegangan 214 volt, yang penting sistem tegangannya tergantung. Kalau masalah kapasitas itu mempengaruhi jarak tempuh. Makanya nanti kalau pakai baterai, target pertama yang harus tahu sistem tegangannya berapa volt. Kalau sudah tahu itu target baterai yang kita gunakan apa, karena setiap tipe baterai sistem tegangannya beda-beda. Contoh LFP 3,2, ion 3,7. Untuk mencapai 214, kalau saya pakai LFP berarti saya harus yang berapa kali. Kalau sudah ketemu serinya, saya pilih kapasitas berapa. Maka saya akan menentukan paralelnya nanti berapa. Tapi pasti melibatkan serial dan paralel. Makanya nanti ada istilah berapa P, berapa S. Kalau berapa P 24S berarti 2 paralel 24 seri. Istilahnya. Jadi kalau dengan nanti praktik baterai begitu. Kalau apa praktikan baterai, enak Pak. Ada tetangga punya seri, maju baterai rusak. Dicek-cek cuma 1 mobil. Pak mau diganti total 49 juta dengan ongkos 60, atau tak repair aja cukup dengan 15 juta. Pasti milih repair Pak. Ya kan? Pokoknya 1 mobil 1,7 juta. Wis bayaran 15 juta. Paling dari kalau mobilnya ada nggak sampai sehari, setengah hari. Itu kalau kita ngerti Pak. Kalau nggak ngerti Pak itu diganti total Pak. Nah keuntungannya kalau kita punya harus itu harus. Yang lain ada lagi motor. Ini Pak untuk silakan. Kalau misalkan kendaraan listrik ditambah kapasitas baterainya Pak, ini lebih berat, mempengaruhi jarak tempuh atau juga mempengaruhi akselerasinya. Lebih berat jarak. Lebih berat. Kalau tambahin baterainya lebih berat. Kalau kendaraan listrik kita tambahkan baterai, Berat. analoginya seperti jadinya sudah ada tankinya di kendaraan tersebut ditambah lagi jerigen. Iya. Iya. Yang Berat pertama sih. berpengaruh pasti jarak tempuh. Jarak tempuh. Ya. Apakah akselerasinya terpengaruh? Ngaruh juga. Bisa, yaitu jarak dan lain. Anak-anak berbeda. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika baterai tersebut sudah drop, ini akan mempengaruhi akselerasi. Karena ketambahan baterai yang tambah lagi, maka nilai dropnya akan lebih tinggi. Ya. Jadi pada saat ada beban mendadak. Tapi kalau baterai itu masih sehat, bisa berkali. Karena dari baterai yang pertama saja sudah mampu mengcover untuk kebutuhan mendadak. Maka saya katakan
beda, tergantung kondisi. Kalau diganti baru dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, ya akselerasinya tetap bisa maksimal, akhirnya tidak ada. Kalau naiknya enggak, karena tegangan dirinya tetap. Jadi yang dikirim dengan tegangan tetap, nilai tahannya juga tetap, gitu, otomatis daya yang terkirim juga tetap maksimumnya di situ. Meskipun kita punya cadangan daya yang lebih besar. Ya. Nah, sekarang gini, dengan punya lampu 60 watt, ya kan? Baterai dengan 10 Ah, 12 volt, dengan pasang baterai 60 watt, ya kan? Terus baterai dipasang lampu yang 60, rangkaian 60 watt. 60 watt ini lampunya saya pindah ke baterai yang 40 Ah, orangnya sama apa tidak? Sama, ya kan? Tapi kalau baterai itu sudah drop, dengan pasang dengan beban 60 watt tegangannya turun kan drop. Nah, dengan tambah baterai lagi di paralel pasti dia akan lebih lambat. Tapi kalau baterainya yang masih sehat dengan tambah lagi nggak ada artinya, karena maksimal daya kasihnya 60 watt. Jadi meskipun dengan kasih baterai yang gede, baterai yang kecil ya sama-sama normal, nyalanya tetap sama 60 watt. Nggak ngaruh. Soalnya ini saya hanya konfirmasi saja Pak, ini Ya. belum lama saya teman saya yang motor listriknya baru gitu. Ya. Itu katanya mau diupgrade baterai, katanya akselerasinya meningkat. Nah ini saya konfirmasi juga karena kurang. Makanya kesehatan baterai itu. Satu contoh, saya ceritain motor saya sendiri yang ini. Di awal saya ganti kontrolnya itu, akselerasinya jauh lebih bagus daripada sekarang. Padahal baterainya rusak. Masalahnya gimana? Kondisi kesehatan baterai Pak sudah turun. Begitu saya berbagi, dia dropnya sudah lebih banyak. Kalau dulu misalnya saya gas total gini ya, mungkin penurunan tegangan baru 10%. Kalau sekarang mungkin bisa 20% bahkan. Jadi akselerasinya jadi turun. Nah, kalau sudah kondisinya itu dengan ganti baterai yang lebih sehat, otomatis akselerasinya naik ke posisi optimal lagi. Ya. Tapi kalau misalnya baterainya jadi naik, tegangannya juga bernaik. Contoh misalnya, mohon maaf ya, ini akal-akalnya orang yang ini ya istilahnya berpikir kasarnya itu lebih luas. Baterainya tadinya 60 volt, karena kapasitas motor ini mampu saya kasih 72 volt. Terus apalagi kontrolnya pakai yang programmable misalnya, bisa saya hitung di 72 volt, pasti akselerasinya rasanya bisa. Berarti yang 72 volt. Ya, sama dengan lampu tadi. Kalau lampu 12 volt, dengan kasih 15 volt pasti lebih terang. Mirip resistansinya di motor itu, ya kan? Nah, arusnya bisa naik kalau tegangannya saya naikkan, ya kan? Arusnya akan turun kalau tegangannya turun. Biasanya terasa tarikannya menjadi optimal lagi kalau baterainya dengan sehat. Cuma mohon maaf di lapangan banyak orang itu yang merasakan hanya karena sugesti. Mohon maaf ya. Jangankan yang itu, mobil yang konvensional dibenahi knalpot yang suaranya lebih kecil, mus, cus, padahal itu suara knalpot ya. Ya, nah, ini apalagi kalau sudah opo-opo penyakit, apa percaya. Nah, rata-rata itu seperti itu Pak. Saya mau diuji yang namanya power bank atau dulu disilakan pakai koper. Dia jual dengan kalau tidak salah brand XL3. Saya tidak mau, karena saya dimintai testimoni. Saya bilang ini ada dulu tes, ayo kita uji harga. Produsennya nggak berani. Gak, saya kasih Pak, saya dulu aja, saya nanti minta laporan testimoninya. Mohon maaf, perasaan saya nggak peka. Saya orang teknik, saya beda. Kalau berani harus pakai aktivitas, nggak berani Pak. Betul. Jadi banyak orang itu yang berubah sesuatu terus menganggap bahwa powernya sudah naik 15%, 20%. Nonsen Pak. Kalau semudah itu pabrik kendaraan sudah berat. Logikanya, menaikkan power itu tidak ada. Menaikkan power tidak ada. Kalau mau menaikkan power yang paling gampang, dengan sekarang ringan. Kalau baruannya itu sulit Pak, untuk naikkan 5% saja tidak dapat. Saya pernah masuk ke risetnya di
Pico untuk melahirkan mesin yang dijual sekarang itu risetnya udah 20 tahun ya. Bahkan sampai pinulannya diseker itu loh, dipinul begini coba lagi darinya berapa, daya harus berapa, dipinulnya ditambahin lagi coba lagi, kayak gitu kan, gak mudah. Nah orang, dikasih nanti disoalkan bahan bakar kan meningkatkan bahan bakar 15%. Kalau saya rangkai saya ketawa, saya uji kalau terbukti tanpa diminta KLA itu bulan, saya bilang gitu. Dan kalau positif Pak, ya kan, gak disalahnya saya nyebarkan informasi orang ke Pak, saya bisa membantunya. Kalau bisa mirip 15%, saya kan dari 15% itu luar biasa. Ya kan, tak uji Pak, gak ada bedanya. Saya diomelin Pak sama orang. Dan harusnya ini Pak saya betul. Yang uji kan mesin Pak, yang buat grafiknya mesin, bukan saya. Waktu uji Bapak juga ada ya kan. Kenyataannya tidak naik, kok malah saya dimarahin. Betul Pak, saya dimarahin orang, diomelin orang. Tapi nama saya dijual tidak saya. Saya uji tidak ada artinya, tidak ada bedanya Pak. Tapi gambar-gambar beda sudah diuji di PDC. Yang uji Pak saya itu. Dan kebetulan bengkel banyak yang nanti menurut saya. Betul Pak sudah diuji, bisa betul. Hasil tidak ada. Saya bilang adanya Pak, kita bukan lagi yang lain. Ada yang mereka minta tolong dirubah grafiknya. Saya nggak tahu. Tapi itu gara-gara aku nggak kuat sama ini. Mana? Saya tidak. Tapi karena kita tidak mewakili mereka, kita lembaga. Jadi ada pilotes itu ada fungsinya. Itu Pak. Jadi kebanyakan pernyataan teman-teman itu tidak didasari oleh istilahnya data mereka merasakan. Contoh juga sedikit dirasakan di Jawa Tengah. Enak saya ini unggah pakai. Padahal tes itu paling nggak 100%. Tapi kalau mau naik banyak, ya memang biayanya banyak. Ya. Di Surabaya itu ada yang berbeda. Nggak naik 2 kali lipat Indonesia. Ya, Innova misalnya Pak, dinaikkan power. Nggak naik 2 kali lipat dayanya, bukan mesin. Tapi begitu dia bilang dia, zaman segitu aja biayanya 120 juta untuk menaikkan power. Jadi mana nggak naik Pak? Itu dirubah, injektor dirubah, turbo dirubah. Jadi nggak semudah yang dibayangkan itu. Nah, kalau saya misalnya saya ganti itunya saja berubah jauh Pak daripada aslinya. Jadi mimpi itu kalau dengan itu aslinya maksimum speed saya 50 km per jam. Ya, begitu saya ganti portal, saya program gitu. Kalau sekarang ini itu 85 bus lari. Motor sedikit itu ada 10 juta baru. Gitu. Sekarang kalau di jalan raya berani bersaing sama yang lain. Kalau dulu di awal-awal kaki ini aslinya mau turun Pak. Yang lain bus-bus saya nggak bisa lagi. Nah, baru ganti kontroler Pak. Dulu dia ganti baterai. Rugi kalau baterai masih saya diganti. Pakai dulu sampai baterainya nggak bagus kan. Dan itu dari awal yang saya pakai. Orang dulu lah baterai masih 2 titik masih kaku gitu. Kalau dulu barunya 4 titik. Ini sudah ada penurunan lumayan. Itu lumayan tidak tahu. Baterainya dikasih seperti yang ada di bawah LPG. Kayak punyanya UPS. Kalau mau saya naikkan performanya lagi, saya kasih bukan 60 volt atau 70 volt. Motornya saya yakin masih. Tapi pernah saya setting itu sampai off, motornya Pak saya operasi, jadi terlalu tinggi. Saya ingin kalau cuma berhenti, suaranya kencang banget kayak motor nabrak tembok. Saya sudah hampir motor jadi di rumah Pak juga. Saya setting saya turunkan lagi, setelah lagi masih mau lagi alhamdulillah. Ada nggak berani naik di atas itu. Ya, kasih dari Pak. Jadi kesimpulan saya sekarang kalau mau beli motor listrik nggak perlu beli yang mahal, beli yang murah kita upgrade. Kalau masalah ini ya, tapi kalau masalah gaji beli yang 35 juta, 40 juta itu untuk gaji lah. Ya.